Dan umat Muhammad sendiri merupakan umat yang istimewa dengan risalah ini, dengan segala macam keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga bahwa Islam ini adalah agama yang wastiyah, pertengahan. Artinya pertengahan, Islam telah mengajarkan sikap yang paling moderat. Sikap yang paling moderat. Tapi moderat di sini difahami sesuai dengan ini ajaran Islam. Hendaknya difahami dengan yaitu ajaran Islam. Islam sendiri ajarannya itu adalah sudah moderat. Bukan moderat ditafsirkan dengan hawa nafsunya, sehingga moderat diarahkan kepada mencontoh dunia barat, sehingga menjadi carut marut tafsiran moderat. Demikian pula ketika orang mentafsirkan antara hulu dengan yaitu tafrid, hulu dengan meremehkan, kemudian ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Akan tapi Islam yang moderat, Islam pertengahan, Islam seperti yang diajarkan Nabi. Dengan kata lain, bahwa orang apabila tidak mempelajari Islam yang diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana yang telah difahami dan diamalkan para sahabat, maka dia tidak akan pernah menjadi muslim yang moderat. Dia tidak akan pernah menjadi muslim yang moderat, karena dia hanya akan menjadi muslim moderat ketika dia betul-betul memahami ajaran Nabi dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi telah jelaskan kepada kita juga dari muallif kitab ini, bahwa ketika Nabi telah mengkhabarkan akan munculnya berbagai macam penyimpangan dalam agama ini, maka dibutuhkan sebuah pembeda. Bagaimana cara membedakan antara mereka yang mewarisi ajaran Nabi dengan sesungguhnya, dengan orang-orang yang mereka telah menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Karena berita penyimpangan itu disampaikan oleh Nabi sendiri, "Maya isminkum fasara ikhtilafan katsira." Barang siapa mau hidup setelahku, maka akan melihat penyimpangan yang sangat banyak. Penyimpangan dalam hal ini maksudnya penyimpangan dalam masalah pemikiran agama, menyelisih daripada ajaran agama. Ini berita nubuah, berita kenabian yang pasti benarnya, karena tidak ada berita kenabian yang bohong. Dan kenyataannya begitu. Sepeninggal Rasulullah SAW, dalam perkembangannya muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang aneh. Di antaranya muncul kelompok Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan bahkan sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul kelompok Rafidhah yang mereka yaitu bidannya seorang Yahudi hitam, yaitu Abdullah bin Sabah, yang kemudian sekarang pusatnya di Iran, yang memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, yang mengatakan bahwasanya sahabat mereka kafir kecuali beberapa orang saja. Kemudian Aisyah pezina, Quran yang di tangan kita Quran yang palsu. Kemudian juga mereka telah melakukan berbagai macam coretan hitam sejarah Islam. Bagaimana mereka pernah membantai jamaah haji, kemudian jasadnya disumpalkan di sumur Zam-Zam. Bagaimana mereka pernah mencukil Hajar Aswad dari Ka'bah, dan sehingga Ka'bah kehilangan Hajar Aswad sampai 20 tahun. Ini adalah di antara perbuatan Syiah Rafidhah. Termasuk di antaranya adalah bagaimana mereka membukakan Tartar untuk menghancurkan yaitu khilafah Islam Baghdad, sehingga jutaan manusia terbantai oleh Tartar. Ini semuanya pintunya adalah Syiah Rafidhah. Kemudian muncul di berbagai macam yang lainnya lagi, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Sufiyah dan seterusnya. Ini artinya adalah waqi' seperti yang kenyataan seperti yang dikhabarkan oleh Nabi. Maka tentu harus ada nama pembeda, karena semua yang mereka terjebak dalam atau tenggelam dalam berbagai macam bid'ah itu, mereka juga mengatakan dirinya muslim. Maka ketika orang mengenalkan saya muslim, Anda ceramah di masjid, orang curiga, ini Islam, ini penceramah ini alirannya apa ini?
Orang mesti akan ada kecurigaan karena memang kenyataannya di masyarakat begitu. Ada berbagai macam aliran-aliran yang bermacam-macam. Kita mesti harus mengerti, kita harus paham bahwa itu kenyataan yang disampaikan Nabi. Munculnya berbagai macam aliran-aliran yang sesat, yang aneh, tetapi di tengah-tengah mereka selalu ada sekelompok yang mereka terus menerus di atas kebenaran, yang mereka senantiasa eksis di atas al-haq. Itulah yang dikenal kemudian dengan istilah-istilah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, dan seterusnya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kenapa nama-nama itu muncul? Nama-nama ini sendiri dimunculkan oleh para ulama dalam rangka untuk yaitu membedakan antara pewaris Islam yang diwariskan Nabi dengan berbagai macam pemikiran yang berkembang yang menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mulai muncul bid'ah-bid'ah bermunculan, maka muncul Ahlus Sunnah. Muncul Ahlus Sunnah. Ketika muncul pemberontakan pada pemerintahan Islam seperti yaitu Ali bin Abi Thalib, maka muncullah nama Al-Jamaah. Ini mereka yang senantiasa bergabung dan penguasa muslim dan tidak melakukan pemberontakan. Ketika muncul berbagai macam cara memahami agama dengan ra'yu, dengan akal-akal mereka, maka muncul istilah Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Ini adalah semua penamaan yang dibawakan para ulama. Termasuk penamaan yaitu dengan Salafi ketika muncul orang yang mereka isinya adalah bid'ah. Mereka banyak pemikiran bid'ahnya, amaliyah bid'ahnya, tapi menggunakan nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, namanya itu Ahlus Sunnah, tetapi mereka adalah banyak bergelimang dan terjebak di dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah, tapi mengatakan diri Ahlus Sunnah. Maka para ulama pun memunculkan istilah lain seperti Salafi, nisbat kepada salaf, yaitu mengikuti salaf, nisbat kepada salaf. Yang salaf itulah para sahabat Nabi, para imam-imam yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini semuanya istilah yang telah kita fahami kemarin. Sehingga istilah Ahlus Sunnah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah Al-Firqatun Najiyah, istilah At-Taifah Al-Mansurah, ini hakikatnya satu. Nama itu dimunculkan karena dalam rangka untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah. Nama-nama itu ada yang terambil dari nas-nas sunnah, ada yang terambil dari nama untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah, dimunculkan nama yang membedakan dengan mereka.